Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam perayaan Paskah dan Minggu Kerahiman Allah yang telah kita rayakan, ditegaskan kepada kita, diyakinkan kepada kita bahwa hidup setelah mati itu ada, bahwa kehidupan kekal bersama dengan Allah kembali ke Firdaus, tempat manusia seharusnya hidup bersama dengan Allah itu nyata. Dan Yesus yang sengsara, wafat dan bangkit seperti pernah dikatakannya kepada para murid, memenuhi itu semua untuk menyiapkan tempat itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan kedua hari ini, Yohanes ketika dia ada di pembuangan di Patmos, dia mengalami vision, penglihatan bahwa Yesus yang menyiapkan tempat itu kini dikatakan layak menerima pujian, layak menerima kuasa, layak menerima keabadian itu. Dan para malaikat di surga, para penatua, bahkan dikatakan seluruh ciptaan memuji dan mengamini itu. Maka melalui misteri Paskah yang telah dirayakan, di sanalah Yesus kemudian dalam penglihatan Yohanes memberikan harapan, memberikan gambaran akan kehidupan kekal itu, akan kemuliaan di surga itu. Maka Yohanes dalam bacaan kedua sekali lagi melalui wahyu yang diterimanya semakin menegaskan dan meyakinkan kepada, tadi dikatakan, yang setia kepadanya akan memperoleh kemuliaan itu. Itu gambaran dari Yohanes. Meskipun sekali lagi mungkin tidak terbayang oleh kita, tetapi penegasannya diyakinkan bahwa Yesus memenuhi karya keselamatan untuk kehidupan abadi itu. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, kebangkitan Paskah juga bukanlah sekedar tentang janji kehidupan kekal, tentang janji kehidupan abadi itu. Tetapi Paskah juga merupakan tawaran akan kehidupan yang baru di sini, sekarang, dalam kehidupan kita. Bacaan Injil dan bacaan pertama memberikan gambaran kepada kita bagaimana para murid-murid mengalami kehidupan baru itu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil digambarkan kepada kita bagaimana para murid setelah mengalami mungkin keputusasaan, kekecewaan dan sebagainya karena Yesus mati, Yesus dikubur pun tidak ada, makam kosong dan seterusnya. Dalam ketakutan dan kekhawatiran itu, tadi mereka dikatakan kembali kepada hidup yang sebelumnya. Mereka kembali menangkap ikan karena memang itulah pekerjaan mereka sebelum dipanggil mengikuti Yesus. Dan ketika mereka kembali kepada pekerjaannya itu, kita bisa katakan kembali dalam rutinitasnya, kembali dalam kesehariannya, ternyata Yesus itu tidak berhenti mencari mereka. Yesus yang bangkit itu tetap mencari dan memanggil mereka. Dan karena mereka adalah nelayan, cara yang digunakan oleh Yesus juga adalah cara hidup nelayan itu. Dia datang ke pantai, lalu melihat ketika para murid tidak mendapatkan apa-apa, tentu seperti orang yang melihat dari pantai akan kelihatan di mana banyak ikan. Bisa jadi ada tanda-tanda, misalnya burung pencari ikan yang ada di sekitar situ.
Maka kemudian Yesus menunjukkan kepada mereka, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Yesus kembali mencari dan menyapa mereka. Lalu kemudian sapaan itu tidak berhenti di situ. Yesus pun kemudian mengajak mereka makan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari sini kita bisa melihat dari pengalaman para murid bahwa kemudian setelah Yesus mencari kembali mereka, menyapa mereka, mereka mengalami hidup yang baru. Terlebih dalam bagian kedua percakapan hari ini, kita mendengarkan bagaimana pengalaman Petrus secara pribadi. Ia yang diajak bicara dengan Yesus. Tadi dikatakan, kemudian sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Secara khusus dia berbincang-bincang dengan Petrus. Dia bertanya, apakah engkau mengasihiku? Dan sebanyak 3 kali kita mendengar pertanyaan itu, tentu akan mengingatkan kita akan tindakan Petrus yang sebaliknya, yang sebelumnya ketika ada bersama dengan Yesus. Petrus pun menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi kemudian dari perbincangan dari hati ke hati itu, Petrus kemudian sungguh mengalami rahmat pengampunan Tuhan, belas kasih Tuhan. Ternyata ia, Petrus yang juga tidak setia itu, setelah dia kembali kepada kenyataan hidupnya, kesehariannya, dia tetap disapa, bahkan dia dikasihi, bahkan dia dipercaya untuk meneruskan karya penggembalaan itu. Dan pengalaman perjumpaan Yesus yang bangkit itulah sekali lagi memberikan kehidupan baru kepada Petrus. Dan nanti setelah Pentakosta mereka diperbarui oleh Roh Kudus. Maka bacaan pertama kemudian menegaskan, menggambarkan Petrus dan para rasul dengan berani menegaskan kami dan Roh Kudus. Dan itulah hidup baru yang mereka terima meskipun mereka telah kembali kepada kesehariannya. Mereka kemudian mengikuti tuntunan dan kemudian panggilan hidup baru itu, mereka kemudian bersaksi dan kitalah orang-orang yang menerima kesaksian itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bisa bayangkan seandainya para murid bukan nelayan, ya, seandainya dia itu seorang petani, mungkin Yesus ketika datang juga akan tanya-tanya, ini pupuknya bagaimana? Ini nanti nanamnya bagaimana? Kalau kemudian ada para murid itu, mungkin orang yang punya bengkel misalnya gitu ya, dia mungkin akan tanya, kok mesin kendaraanku begini, kok ini gasnya kok kurang menggigit ya, dan sebagainya begitu. Atau kemudian kalau misalnya para murid itu adalah pengajar misalnya ya, mungkin akan bertanya gimana untuk mendampingi atau pedagogi yang baik dan sebagainya. Atau mungkin kalau para murid itu masih ada yang sekolah gitu ya, mungkin dia akan datang, kenapa kok kamu malas belajar, kenapa kok kamu malah main-main dan sebagainya. Bisa banyak hal kita bayangkan, keseharian kita, keseharian para murid. Atau mungkin misalnya ya ada dokter begitu ya, mungkin Yesus datang melalui pasien yang mungkin membuat kita harus sabar gitu kan ya. Membuat kita kemudian harus berpikir bagaimana untuk meyakinkan dan sebagainya. Ada begitu banyak hal yang bisa kita bayangkan dalam keseharian para murid ini. Maka dalam hal ini sekali lagi saudara-saudari, kita pun kemudian melalui perayaan dan bacaan hari ini, sekali lagi kita diajak untuk melihat bahwa Paskah bukanlah sekedar janji untuk kehidupan kekal, tetapi Paskah kebangkitannya juga menawarkan hidup baru kepada kita sekarang dan di sini dalam keseharian kita. Kita telah melewati kemeriahan perayaan Paskah, kita kembali kepada hidup kita kembali kepada keseharian hidup kita. Maka kemudian kita diajak untuk melihat
Bagaimana kita berani menempatkan Yesus tetap dalam pusat hidup kita. Bagaimana kita berani juga untuk membuka diri kita, mengenali Dia, kehadirannya dalam keseharian kita. Mungkin di rumah melalui orang tua yang kita rawat, yang membutuhkan kesabaran kita. Dulu mereka pun sabar merawat kita ketika masih kecil. Mungkin melalui anak-anak yang membuat kita mengelus dada. Mungkin dulu pun kita juga membuat orang tua kita mengelus dada dan sebagainya. Dalam pekerjaan kita, mungkin dalam sulitnya atau kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, mungkin Dia duduk melalui orang-orang yang mencoba menyapa kita. Ia hadir melalui orang-orang yang begitu gigih menghadapi kesulitan hidupnya. Ada begitu banyak cara, sekali lagi Ia datang dan menyapa kita. Maka di tengah dunia yang begitu sibuk ini, yang berisik ini, yang mungkin kita mengalami banyak distraksi, pengalihan-pengalihan atau apapun yang membuat kita itu stres dan sebagainya, semoga kita tetap ingat dan menempatkan Dia sebagai pusat hidup kita. Tidak hanya dalam doa dan pujian, bahkan kita boleh bertanya, jangan-jangan ketika kita berdoa, kita memuji Tuhan pun Dia bukan pusatnya. Diri kita sendiri tetap pusatnya. Misalnya dalam perayaan Ekaristi, kita tetap memikirkan banyak hal. Padahal Dia sedang hadir di tengah-tengah kita. Jangan-jangan kita malah pikiran kita kemana-mana, tangan kita sibuk mengerjakan apapun. Padahal Dia sedang hadir di tengah-tengah kita, menyapa kita. Apalagi dalam hidup sehari-hari. Dalam doa, pujian, perayaan Ekaristi pun kita tidak menempatkan Dia sebagai pusat. Apalagi dalam hidup sehari-hari. Oleh karena itu sekali lagi, saudara-saudari yang terkasih, semoga kebangkitannya selain meneguhkan kita akan harapan hidup abadi, tetapi juga akan harapan Ia tetap menyertai kita. Ia tetap ada berjalan bersama dengan kita. Ia menjumpai kita dalam setiap kelemahan, kesulitan, ataupun banyak hal yang kita alami dalam hidup kita, keseharian kita. Maka semoga kita pun juga berani mengenalinya, berani memahaminya, berani juga untuk kemudian mengalami Yesus yang senantiasa hadir itu. Semoga kita pun juga membiarkan diri dibaharui oleh Tuhan, menikmati hidup baru dengan keyakinan bahwa Ia tetap hadir, Ia tetap menyertai kita. Karena seperti para murid, apapun kita, seperti apapun kita, Ia tetap mencari kita, Ia tetap menyertai kita, bahkan Ia tetap mempercayai kita. Tuhan memberkati kita.